Bunyi logam beradu terdengar terlalu keras di ruang tamu yang gelap, tepat saat hujan berhenti mendadak di luar. Tanganku membeku di udara, napas tertahan, jantung berdetak tidak sinkron dengan waktu. Ada sesuatu yang salah, bahkan sebelum pikiranku sempat mengejarnya. Rumah ini sunyi, terlalu sunyi, dan aku berdiri tanpa persiapan, tanpa perlindungan, seolah setiap dinding menyimpan mata yang mengawasi. Kendali tidak lagi berada di tanganku. Kepercayaan yang selama ini terasa kokoh mendadak rapuh, seperti kaca tipis yang retak tanpa suara. Aku berhenti bergerak. Mendengarkan. Di antara jeda napas itu, ada detail kecil yang menggeser makna segalanya, sebuah kesadaran yang datang terlambat. Sejak detik itu, rumah ini bukan lagi tempat aman. Suni Menilon Reaksiko. Dada Terasa Kozon. Jinji Meramba Perlaha. Pernahkah kamu merasakan firasat yang begitu kuat, sampai membuatmu ingin lari tapi kakimu tak bergerak? Lampu dapur berkedip sekali, lalu kembali stabil. Aku berhenti mencuci piring, tangan masih terendam air sabun yang mulai mendingin. Bunyi kipas angin terdengar terlalu keras di telinga, padahal putarannya sama seperti biasanya. Ada sesuatu yang terasa bergeser, bukan di ruangan ini, tapi di dalam dadaku. Pagi itu sebenarnya berjalan normal. Terlalu normal. Matahari masuk dari jendela depan dengan sudut yang sama seperti kemarin, menyentuh lantai keramik yang sudah retak di beberapa bagian. Rumah ini sudah tua, penuh bekas waktu, tapi selalu terasa akrab. Selama bertahun-tahun, aku tahu setiap bunyi yang keluar darinya. Papan lantai mana yang berderit, pintu mana yang harus didorong sedikit lebih keras. Semua punya irama sendiri. Dan justru karena itulah, perubahan sekecil apapun terasa salah. Aku menutup keran. Air berhenti mengalir, tapi suara tetesannya masih terngiang. Saat aku berbalik, kursi makan di sudut meja terlihat bergeser beberapa senti dari posisi biasanya. Aku mengerutkan dahi, lalu mendekat. Mungkin aku sendiri yang memindahkannya kemarin sore. Ingatan memang sering berkhianat pada hal-hal sepele. Aku menarik kursi itu kembali, tepat sejajar dengan meja. Kayunya menggesek lantai, bunyinya nyaring. Terlalu nyaring. Sejak beberapa minggu terakhir, aku mulai sering meyakinkan diri sendiri dengan kalimat yang sama, tidak apa-apa, hanya perasaan. Rutinitas harus tetap berjalan. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membuka jendela, menyapu halaman kecil di depan rumah. Semua kulakukan seperti biasa, seolah dengan mengulang kebiasaan, aku bisa mengunci rasa tidak nyaman itu di luar. Namun rumah ini mulai terasa seperti menahan napas. Di ruang tengah, foto-foto lama masih berjajar di dinding. Wajah-wajah yang kukenal, senyum yang pernah terasa hangat. Tapi kini, saat aku melewatinya, ada jarak aneh yang muncul. Seperti melihat kenangan dari balik kaca tebal. Aku berhenti sejenak di depan satu foto, mencoba menangkap rasa yang dulu muncul setiap kali melihatnya. Tidak ada, hanya hampa yang tipis tapi jelas. Bu, nanti siang pulang telat, suara itu datang dari arah depan, datar, tanpa menatap. Ayah, jawab kesengkat. Langkah kaki menjauh, pintu depan tertutup. Bunyi kuncinya berputar, sekali. Aku berdiri mematung beberapa detik, mendengarkan sampai suara itu benar-benar hilang. Biasanya, setelah pintu tertutup, rumah terasa lebih tenang. Hari ini, justru sebaliknya. Sunyi terasa menekan, seperti ada sesuatu yang tertinggal dan mengawasi. Aku berjalan menyusuri rumah, lebih lambat dari biasanya. Di kamar belakang, jendela terbuka setengah. Padahal aku yakin menutupnya rapat semalam. Angin masuk, menggerakkan tirai tipis yang sudah menguning. Aku mendekat, menutup jendela itu, lalu mengunci. Tanganku sempat ragu sebelum memutar pengunci. Keraguan kecil, tapi cukup membuatku sadar, aku mulai tidak percaya pada ingatanku sendiri. Siang hari berlalu dengan rasa gelisah yang tidak punya bentuk. Aku mencoba sibuk, membersihkan lemari, menyusun ulang buku-buku lama. Beberapa di antaranya sudah berdebu, sampulnya lengket. Saat menarik satu buku dari rak, selembar kertas jatuh ke lantai. Bukan catatan, bukan surat. Hanya kertas kosong yang terlipat rapi. Aku memungutnya, membuka perlahan. Tidak ada tulisan apapun.
Aku tertawa kecil, suara yang terdengar asing di telingaku sendiri. Lihat? Tidak ada apa-apa, gumamku, lebih untuk menenangkan diri daripada siapapun. Menjelang sore, suara langkah terdengar dari luar pagar. Aku menoleh refleks, jantung berdetak lebih cepat dari seharusnya. Ternyata hanya tetangga yang lewat. Aku menghembuskan napas panjang, menyadari betapa mudahnya aku terkejut akhir-akhir ini. Aku duduk di sofa, memejamkan mata sebentar. Bau rumah ini, campuran kayu tua, debu, dan sabun lantai, biasanya menenangkan. Sekarang, baunya terasa berat. Ketika matahari mulai turun, bayangan di dalam rumah memanjang. Sudut-sudut yang biasanya terang berubah menjadi gelap lebih cepat. Aku menyalakan lampu satu persatu, meski sebenarnya belum terlalu malam. Cahaya kuning menyebar, tapi tidak mengusir perasaan diawasi. Saat makan malam, sendokku berhenti di udara. Ada bunyi kecil dari arah kamar depan. Seperti sesuatu yang jatuh, lalu berhenti. Aku mendengarkan. Tidak ada suara lanjutan. Hanya detak jam dinding yang terasa lebih keras. Aku meletakkan sendok, berdiri perlahan. Setiap langkah menuju kamar itu terasa lebih berat, seolah lantai sedikit lengket. Pintu kamar depan terbuka. Di dalam, lampu mati. Aku meraba sakelar, menyalakannya. Tidak ada yang terlihat berbeda. Lemari tertutup, tempat tidur rapi. Aku berbalik untuk pergi, lalu berhenti. Di atas meja kecil dekat jendela, ada benda yang tidak seharusnya ada di sana. Aku mendekat, jantung mulai berdebar pelan tapi cepat. Sebuah kunci. Kecil, berwarna perak kusam. Aku memegangnya, dingin. Aku tahu bentuk ini. Aku tahu beratnya di telapak tangan. Kunci rumah. Masalahnya, kunci itu seharusnya tidak berada di sini. Aku berdiri lama, memandangi benda kecil itu seolah bisa menjelaskan dirinya sendiri. Otakku segera bekerja, mencari alasan paling masuk akal. Mungkin kunci cadangan yang lama, yang terlupakan. Mungkin aku sendiri yang meletakkannya tanpa sadar. Penjelasan-penjelasan itu berputar, saling menabrak, tapi tidak ada yang benar-benar menempel. Aku membawa kunci itu ke ruang tengah, meletakkannya di atas meja. Lalu aku mengambil gantungan kunci dari tas. 1. Hanya 1. Aku menghitung ulang, dengan jari yang mulai gemetar. Tetap 1. Suara pintu depan terdengar dibuka. Langkah kaki masuk, familiar. Aku menoleh, kunci kecil itu masih tergeletak di meja, seolah sengaja ingin terlihat. Aku tidak berkata apa-apa. Hanya menatap, menunggu, mencoba membaca reaksi sekecil apapun. Kenapa lampunya banyak? Tanya suara itu ringan. Fire terang, jawabku. Tidak ada yang menoleh ke arah meja. Tidak ada yang bertanya tentang kunci itu. Aku merasakan sesuatu mengencang di dadaku. Bukan ketakutan yang meledak, tapi tekanan pelan yang terus bertambah. Seperti dinding yang perlahan mendekat. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan napas di ruangan yang gelap. Setiap bunyi kecil terasa bermakna. Kunci kecil itu kusembunyikan di laci samping tempat tidur. Aku menutupnya perlahan, seolah takut suara kayu bisa memancing sesuatu. Dalam gelap, aku menatap langit-langit. Pikiran berputar di satu titik yang sama. Jika kunci itu ada, berarti ada akses. Dan jika ada akses, berarti ada sesuatu yang selama ini luput dari pengawasanku. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi ingin menepis rasa tidak aman itu. Kecurigaan yang selama ini kutekan berubah bentuk, menjadi dorongan yang lebih tajam. Aku harus tahu. Aku terbangun sebelum subuh karena suara yang tidak bisa langsung kujelaskan. Bukan benturan, bukan langkah kaki. Lebih seperti gesekan pelan, terputus-putus. Aku berbaring kaku, mata terbuka menatap gelap, mencoba menentukan dari arah mana suara itu berasal. Setelah beberapa detik, suara itu berhenti. Rumah kembali sunyi, terlalu rapi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku tidak langsung bangun. Ada jeda panjang di mana aku hanya mendengarkan napasku sendiri. Dalam gelap, pikiranku berusaha rasional. Rumah tua selalu punya suara. Kayu memuai. Angin menyusup. Tikus mungkin.
Tapi alasan-alasan itu terdengar lemah, seperti kalimat yang dihafal tanpa keyakinan. Aku bangkit perlahan, meraih laci samping tempat tidur. Kunci kecil itu masih di sana. Aku menghela napas, bukan lega, tapi justru semakin gelisah. Pagi datang dengan cahaya pucat. Aku menjalani rutinitas seperti biasa, tapi setiap gerakan terasa diawasi. Saat menyeduh kopi, aku memperhatikan pantulan diriku di kaca lemari. Wajahku terlihat lebih tegang, mata sedikit cekung. Aku mencoba tersenyum pada bayangan itu. Tidak berhasil. Di luar, suara motor tetangga lewat, anak kecil berteriak bermain. Dunia berjalan normal. Hanya aku yang terasa tertinggal di satu sudut ketidakpastian. Aku memutuskan untuk memperhatikan hal-hal kecil. Terlalu kecil, mungkin. Letak sandal di teras. Posisi gorden. Bau di kamar mandi. Semuanya tampak wajar, tapi aku tidak lagi percaya pada kata wajar. Ketika menemukan debu di ambang jendela yang baru saja kubersihkan kemarin, jantungku berdegup lebih cepat. Aku menyentuh debu itu dengan ujung jari. Tipis. Sipil. Tapi cukup untuk menimbulkan pertanyaan. Bu, kenapa? Suara itu datang dari belakang, tiba-tiba. Aku tersentak kecil. Enggak apa-apa? Kok bengong? Kapek. Jawabanku otomatis. Terlalu otomatis. Aku sadar ada jarak baru di antara kami, jarak yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan pertengkaran, bukan dingin yang jelas. Lebih seperti kehati-hatian. Seolah setiap kata harus dipilih, setiap reaksi ditahan. Aku memperhatikan gerak-geriknya lebih saksama. Cara meletakkan tas. Cara menatap sekeliling rumah, cepat tapi menyeluruh. Atau mungkin aku hanya membayangkannya. Siang itu aku keluar rumah, sesuatu yang jarang kulakukan sendirian. Udara di luar terasa lebih ringan, tapi pikiranku tetap berat. Aku mampir ke warung kecil di ujung gang. Pemiliknya menyapaku ramah, seperti biasa. Aku membalas, lalu ragu sejenak sebelum bertanya tentang hal yang sudah lama mengganjal. Bu, rumah saya dulu pernah direnovasi ya? Ia mengernyit, berpikir, kayaknya pernah. Lama banget. Sebelum ibu pindah, kalau nggak salah. Bagian apa? Belakang. Dapur, mungkin. Jawaban itu terdengar biasa. Tapi kata, belakang, menempel di kepalaku. Aku mengangguk, membayar, lalu berjalan pulang dengan langkah lebih cepat. Di sepanjang jalan, ingatan-ingatan lama bermunculan. Percakapan singkat yang dulu kuabaikan. Kalimat setengah bercanda dari seseorang tentang rumah ini yang banyak pintu. Aku ingat pernah tertawa waktu itu. Sore menjelang ketika aku mulai memeriksa bagian belakang rumah. Dapur kecil, gudang sempit, kamar mandi luar. Semuanya terlihat seperti yang kuingat. Tapi sekarang, aku melihatnya dengan mata yang berbeda. Aku mengetuk dinding, satu persatu. Mendengarkan bunyinya. Ada bagian yang terdengar lebih hampa. Aku berhenti di situ, menempelkan telinga. Tidak ada suara dari baliknya. Hanya sunyi yang tebal. Ngapain? Suara itu lagi. Tenang. Aku berbalik. Cuma beresin. Dari tadi kelihatan gelisah. Aku mengangkat bahu. Perasaan saja. Ia menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya. Tidak ada emosi berlebihan di wajahnya. Justru itu yang membuatku tidak nyaman. Lalu ia pergi, meninggalkanku sendirian dengan dinding yang kini terasa seperti rahasia besar. Aku menempelkan telapak tangan ke permukaannya. Jinjen. Seolah menyimpan sesuatu. Malam datang dengan hujan tipis. Suara rintiknya menenangkan, tapi juga menutup suara lain. Aku duduk di ruang tengah, lampu redup. Pikiranku terbela. Satu bagian ingin percaya bahwa semua ini hanya ketakutan yang tumbuh liar. Bagian lain berteriak bahwa ada sesuatu yang salah, dan aku terlambat menyadarinya. Aku teringat peringatan-peringatan kecil di masa lalu. Tatapan aneh. Kalimat yang tidak dijelaskan. Semuanya dulu terasa tidak penting. Sekarang, semuanya kembali, lebih tajam. Bu, pintu belakang jangan dikunci ya. Buyer circulasi. Kalimat itu terngiang. Dulu aku mengangguk saja. Sekarang,
Aku berdiri dan berjalan ke pintu belakang. Kuncinya terpasang. Aku memutarnya. Klik. Terbuka. Di balik pintu, hanya halaman kecil yang gelap. Aku menatap lama, lalu menutupnya kembali, mengunci lebih rapat. Tanganku berkeringat. Aku kembali ke kamar, mengambil kunci kecil itu. Menimangnya di telapak tangan. Benda sederhana, tapi terasa berat. Aku membandingkannya dengan kunci pintu belakang. Bentanya mirip. Terlalu mirip. Aku mencobanya. Pelan. Hati-hati. Kunci itu masuk dengan mulus. Aku berhenti bernapas. Aku tidak memutarnya. Tanganku gemetar. Aku menarik kunci itu keluar, cepat, seolah takut tertangkap basah oleh rumah itu sendiri. Aku duduk di lantai, bersandar pada pintu. Hujan di luar semakin deras. Suaranya bercampur dengan detak jantungku yang tidak mau tenang. Jika kunci ini cocok, berarti bukan kunci lama. Berarti ada akses. Dan jika ada akses, berarti ada seseorang yang bisa masuk tanpa aku tahu. Pikiran itu berputar, menekan, membuat dadaku sesak. Aku merasa bodoh karena baru sekarang bertanya. Marah pada diri sendiri karena terlalu lama memilih percaya. Aku menyimpan kunci itu kembali, kali ini di tempat yang berbeda. Lalu aku duduk diam, menunggu. Tidak tahu apa yang kutunggu. Hanya tahu bahwa rasa takut itu kini berubah bentuk. Lebih terarah. Lebih nyata. Dan aku tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku terbangun dengan dada terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat menekan dari dalam. Lampu kamar masih mati, tapi aku tahu aku tidak sendirian dengan pikiranku. Ada sesuatu yang telah bergeser malam itu, dan tubuhku menyadarinya lebih cepat daripada kepalaku. Napasku pendek, tidak beraturan. Aku duduk perlahan, mendengarkan. Tidak ada suara langkah. Tidak ada bisikan. Justru itulah yang membuatku takut. Pagi datang tanpa kelegaan. Cahaya masuk lewat celah jendela, menyentuh lantai kamar yang dingin. Aku menatap sekeliling, mencoba melihat rumah ini seperti kemarin-kemarin, seperti tempat yang aman. Tapi bayangan kini terasa lebih pekat. Setiap sudut menyimpan kemungkinan. Aku berjalan keluar kamar dengan langkah hati-hati, seolah lantai bisa berubah menjadi perangkap. Di ruang tengah, semuanya tampak sama. Sofa, meja, jam dinding. Tapi jam itu berdetak lebih lambat dari biasanya, atau mungkin hanya aku yang mendengarnya berbeda. Aku membuat teh, tanganku gemetar saat menuang air panas. Cangkir beradu pelan dengan piring. Bunyi kecil, tapi cukup membuatku terlonjak. Aku menertawakan diri sendiri, tawa pendek yang cepat mati. Bu, kamu nggak apa-apa? Suara itu terdengar dari balik pintu kamar. Iya, jawabku, terlalu cepat. Aku tahu aku berbohong. Dan kebohongan itu terasa berat di lidah. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul, meski aku belum tahu pada siapa. Aku merasa seperti menyimpan rahasia kotor di rumah sendiri. Rahasia yang mungkin bukan milikku, tapi kini menjadi tanggung jawabku. Siang hari, aku mulai melihat rumah ini dengan mata yang lebih kejam. Aku membuka lemari, memeriksa bagian belakangnya. Aku menggeser rak, meraba dinding. Ada bekas-bekas lama yang dulu tak pernah kuperhatikan. Gorsan Halis. Paku kecil yang sudah dicabut. Aku teringat percakapan lama, potongan kalimat yang dulu terasa tidak penting. Semua itu kini kembali, menuntut untuk disusun ulang. Aku duduk di lantai gudang, memeluk lutut. Debu menempel di celana. Bau apek menusuk hidung. Ingatanku berlari ke masa lalu, ke hari-hari awal di rumah ini. Betapa aku merasa bersyukur waktu itu. Betapa aku merasa dipilih. Sekarang, kenangan itu terasa tercemar. Seolah ada lapisan lain yang baru terbuka, memperlihatkan sesuatu yang selama ini disembunyikan rapi. Kenapa gudangnya dibuka? Suara itu terdengar lagi. Tenang. Aku menoleh. Cari sapu. Kamu jarang bersihin sini. Nada suaranya datar, tapi matanya menggamati. Aku merasakan panas naik ke wajahku. Bukan marah. Malu. Takut. Aku berdiri, membawa sapu yang sebenarnya tidak kubutuhkan.
Ada jarak yang semakin jelas di antara kami, dan aku tidak tahu bagaimana cara menutupnya tanpa membuka semuanya. Sore itu, aku sendirian di rumah. Hujan turun deras, membuat dunia di luar menghilang. Aku berdiri di dapur, memandangi pintu belakang. Kunci kecil itu terasa seperti membakar di sakuku. Aku mengeluarkannya, menatapnya lama. Lalu aku melakukan sesuatu yang sejak pagi kutakuti. Aku memutar kunci pintu belakang dari dalam, lalu mencoba membuka panel kayu di sampingnya yang selama ini tertutup rak. Rak itu tidak terlalu berat. Aku menggesernya perlahan. Jantungku berdebar keras, suaranya hampir menutupi hujan. Di balik rak, ada garis vertikal yang tidak sejajar dengan dinding lain. Sila. Tipis. Tapi nyata. Aku menyentuhnya. Kayunya berbeda. Lebih baru. Aku menekan. Ada perlawanan kecil, lalu panel itu bergeser sedikit. Aku mundur satu langkah, napasku tercekat. Di balik panel itu, ada ruang sempit, gelap, bau tanah dan sesuatu yang lebih tajam. Aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di sana, mencoba mencerna apa artinya ini. Setiap detik terasa panjang. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang yang baru saja muncul di tengah rumahku. Aku menutup kembali panel itu dengan tangan gemetar. Rak kugeser ke tempat semula. Aku terduduk di lantai dapur, punggung bersandar pada lemari. Air mata akhirnya jatuh, tanpa suara. Bukan tangis keras, hanya aliran hangat yang tidak bisa kutahan. Ada rasa kehilangan yang tiba-tiba menyeruak. Kehilangan rasa aman. Kehilangan kepercayaan. Mungkin kehilangan lebih dari itu, meski aku belum berani menyebutkannya. Malam datang terlalu cepat. Aku tidak makan. Tidak lapar. Aku duduk di kamar, memeluk bantal, mendengarkan suara hujan yang mulai reda. Setiap kali terdengar bunyi dari rumah, ototku menegang. Aku merasa terisolasi, meski tidak sendiri. Aku ingin berteriak, tapi tidak tahu harus berkata apa. Kebenaran itu terlalu besar, terlalu gelap untuk diucapkan begitu saja. Ada apa? Suara itu pelan, dari ambang pintu. Aku menggeleng. Enggak apa-apa. Ia mendekat sedikit, lalu berhenti. Kamu aneh hari ini. Aku ingin mengatakan segalanya. Tentang kunci. Tentang panel. Tentang ruang gelap di balik dinding. Tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokan. Aku takut pada reaksinya. Takut pada kemungkinan bahwa aku tidak akan menemukan jawaban yang menenangkan. Ia akhirnya pergi, meninggalkan pintu setengah terbuka. Aku menatap celah itu lama, merasa seperti melihat retakan yang sama di antara kami. Aku berbaring tanpa memejamkan mata. Ingatan masa lalu terus berputar, kini dengan makna baru. Setiap momen kebaikan terasa dicurigai. Setiap perhatian terasa seperti bagian dari rencana yang tidak kupahami. Aku merasa bodoh, tapi juga marah. Marah pada diriku sendiri karena terlalu lama menutup mata. Tengah malam, ada suara dari arah belakang rumah. Pelan. Ter-ter. Seperti langkah yang ditahan. Aku duduk tegak, jantungku berdegup liar. Aku menahan napas, mendengarkan. Suara itu berhenti. Sunyi kembali menguasai. Tapi aku tahu sekarang, sunyi bukan berarti aman. Aku turun dari ranjang, berjalan perlahan ke pintu kamar. Aku tidak membukanya. Aku hanya berdiri di sana, menempelkan telinga ke kayu dingin. Tidak ada suara. Tapi ada perasaan kuat yang menekan dadaku. Perasaan bahwa apapun yang tersembunyi di rumah ini belum selesai menunjukkan dirinya. Aku kembali ke ranjang, duduk di tepi, menatap gelap. Tenggeng ke menjpol. Air mata sudah kering, digantikan sesuatu yang lebih dingin. Kesadaran yang pelan tapi pasti. Bahaya ini belum mencapai puncaknya. Dan aku tidak bisa lagi hanya bersembunyi di balik penyangkalan. Dalam keheningan itu, naluri bertahan hidup mulai bergerak. Aku berhenti menangis bukan karena rasa takut hilang, tapi karena air mata tidak lagi berguna. Di tengah gelap kamar, aku duduk tegak, punggung lurus, napas dipaksa pelan. Ada perubahan halus di dalam diriku malam itu. Ketakutan masih ada, tapi tidak lagi liar. Ia mengerucut. Terfokus. Aku mulai dengan hal paling sederhana, mengamati. Bukan mencari jawaban,
tapi mencatat pola. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Rumah masih tidur. Cahaya subuh masuk samar, membuat setiap benda tampak datar dan jujur. Aku berjalan tanpa suara, menghafal ulang setiap sudut. Berapa langkah dari kamar ke dapur? Papan lantai mana yang berbunyi? Pintu mana yang perlu ditekan agar tidak berdecit? Semua yang dulu kuanggap kebiasaan, kini berubah menjadi data. Aku menyimpan ponsel di saku celemek, kamera siap, layar mati. Tidak boleh terlihat mencurigakan. Aku membuat sarapan seperti biasa. Menggedak, memotong, menara. Tanganku bergerak otomatis, pikiranku tidak. Aku memperhatikan jam. Menandai waktu. Pukul berapa pintu depan biasanya dibuka? Pukul berapa rumah benar-benar kosong? Kamu rajin hari ini, suara itu muncul di belakangku. Aku tidak menoleh. Biar enggak kepikiran. Ia diam beberapa detik. Lalu pergi mandi. Aku mencatat diam itu. Setelah rumah kembali sepi, aku bergerak cepat. Panel kayu di dapur kubuka lagi, kali ini tanpa ragu. Aku sudah tahu caranya. Aku sudah tahu bunyinya. Ruang sempit itu masih gelap, tapi mataku lebih siap. Aku menyalakan senter kecil dari ponsel, cahaya sempit menyapu dinding tanah yang kasar. Ruangan itu bukan sekadar celah. Ada bekas pijakan. Ada gorisan di dinding. Ada sisa-sisa kehidupan. Aku tidak masuk sepenuhnya. Aku tahu batas. Aku memotret cepat dari sudut yang aman. Lalu kututup kembali, persis seperti semula. Rak kagser perlahan. Tidak ada jejak. Tidak ada perubahan. Setidaknya, begitu harapanku. Aku duduk di lantai dapur, menatap tanganku sendiri. Tanganku tidak lagi gemetar. Itu yang paling menakutkan. Aku mulai terbiasa. Siang hari, aku keluar rumah dengan alasan belanja. Tapi tujuanku berbeda. Aku berjalan menyusuri gang belakang, mengamati rumahku dari luar. Dari sudut yang jarang kulihat. Dan di sanalah aku melihatnya. Jendela kecil di sisi rumah, tertutup teralis, setengah tersembunyi oleh tanaman liar. Jendela itu mengarah tepat ke ruang sempit di balik dinding dapur. Jantungku berdegup, tapi pikiranku tetap dingin. Jadi bukan hanya dari dalam. Aku kembali ke rumah dengan langkah terukur. Di kamar, aku membuka album lama. Foto-foto renovasi yang dulu kuanggap sepele. Di salah satu foto, ada bayangan seseorang di belakang, terpotong, tidak jelas. Aku memperbesar layar. Nafasku tertahan. Bukan wajah yang membuatku terpaku, tapi posisi tubuhnya. Seolah berdiri di tempat yang seharusnya tidak ada ruang. Twist itu datang pelan, tapi menghantam keras. Aku bukan satu-satunya yang hidup di rumah ini selama ini. Dan mungkin, aku bukan target utama. Pikiran itu membuat dadaku dingin. Jika aku bukan korban utama, lalu siapa? Dan kenapa aku dibiarkan tahu sekarang? Malam itu, aku berpura-pura lelah. Aku masuk kamar lebih awal. Lampu dimatikan. Ponsel kusimpan di bawah bantal, kamera aktif, layar gelap. Aku mendengarkan. Menunggu. Setiap detik terasa panjang. Setiap bunyi kecil kuberi makna. Sekitar tengah malam, ada pergerakan. Sangat halus. Tapi cukup. Aku menahan napas, menekan tombol rekam. Dari balik pintu, terdengar suara gesekan yang kukenal. Bukan dari luar rumah. Dari dalam dinding. Aku tidak bergerak. Tidak berteriak. Aku membiarkan rekaman berjalan. Aku membiarkan kebenaran mendekat, meski itu berarti membuka pintu pada bahaya. Ada langkah pelan. Ada jeda. Seolah seseorang berhenti, mendengarkan balik. Kamu belum tidur? Suara itu terdengar tiba-tiba, dekat. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Belum. Sakit kepala. Oh, nada itu tenang. Terlalu tenang. Tidur saja. Langkah menjauh. Tapi suara di dinding tidak kembali. Seolah tahu telah diperhatikan. Aku mematikan rekaman. Tanganku basah oleh keringat. Tapi di dalam ketakutan itu, ada sesuatu yang lain. Tekad. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku menyimpan ponsel itu di tempat aman,
lalu memejamkan mata tanpa benar-benar tidur. Hari-hari berikutnya berjalan seperti sandiwara. Aku tersenyum di waktu yang tepat. Aku diam di saat yang dibutuhkan. Aku mengumpulkan potongan demi potongan. Jadwal. Suara. Jejak. Aku bahkan menandai perubahan kecil di tanah halaman belakang. Bekas pijakan yang tidak seharusnya ada. Tapi kesalahan itu datang dari hal sepele. Terlalu sepele. Suatu sore, aku lupa mengunci laci tempat menyimpan kunci kecil itu. Hanya beberapa menit. Tapi cukup. Saat aku kembali, laci itu tertutup. Terlalu rapi. Dan kunci itu hilang. Aku berdiri kaku, napasku tercekat. Ada suara dari belakang. Nafas seseorang. Terlalu dekat. Kamu cari apa? Tanyanya pelan. Aku berbalik perlahan, jantung berdegup keras. Aku tahu, satu langkah salah saja, semuanya bisa berakhir di sana. Kesalahan kecil. Hampir fatal. Dan dalam tatapan itu, aku sadar, aku tidak lagi sendirian dalam permainan ini. Aku tidak menjawab pertanyaan itu. Aku hanya berdiri, menatap wajah di depanku, mencoba membaca sesuatu yang tidak pernah benar-benar terlihat. Detik berlalu. Napasku terasa terlalu keras. Lalu ia tertawa kecil, seolah pertanyaannya hanya basa-basi, dan melangkah pergi. Aku baru bergerak setelah langkahnya menghilang. Kaki kelimis. Tapi pikiranku justru tajam. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tengah dengan lampu mati, hanya cahaya dari luar yang menyelinap lewat celah gorden. Aku memutar ulang kejadian sore itu, berulang-ulang, mencari celah. Kunci yang hilang bukan sekadar benda. Itu pesan. Dan pesan itu jelas, aku diawasi. Pagi berikutnya, pintu rumah diketuk. 3 kali. Ter. Aku berdiri di balik pintu beberapa detik sebelum membukanya. Di luar berdiri seorang laki-laki parubaya, mengenakan jaket lusuh dan topi yang sudah pudar. Wajahnya biasa saja. Terlalu biasa. Bu, maaf ganggu, katanya pelan. Saya mau tanya soal rumah ini. Aku tidak langsung menjawab. Aku memperhatikan tangannya. Ada bekas kapalan. Pekerja. Matanya bergerak cepat, menilai. Bukan gugup. Waspada. Rumah saya? Tanyaku. Ayah. Saya dulu ikut ngerjain renovasinya. Kalimat itu membuat udara di antara kami berubah. Aku membiarkannya masuk, tapi tetap berdiri dekat pintu. Jarak aman. Ia duduk di kursi tamu tanpa diminta. Gerakannya rapi, seperti orang yang tahu batas. Saya nggak lama, katanya. Cuma mau pastiin ibu aman. Aku menahan senyum yang hampir keluar. Aman. Kata itu terdengar ironis. Kok tiba-tiba? Tanyaku. Ia menarik napas. Karena saya baru sadar, dulu saya salah. Ia mulai bicara pelan, terpotong-potong. Tentang pekerjaan tambahan yang diminta diam-diam. Tentang ruang kecil yang tidak tercantum di gambar awal. Tentang pembayaran tunai. Tentang perasaan tidak enak yang diabaikan karena butuh uang. Setiap kalimatnya seperti potongan puzzle yang jatuh ke tempatnya. Aku mendengarkan tanpa menyela. Tubuhku kaku, tapi pikiranku bergerak cepat. Kenapa baru sekarang? Tanyaku akhirnya. Karena saya lihat sesuatu minggu lalu, jawabnya. Dan itu enggak beres. Aku ingin mempercayainya. Tapi keinginan itu sendiri terasa berbahaya. Aku sudah terlalu sering salah menilai. Aku bertanya hal-hal kecil. Detail, waktu, nama. Ia menjawab tanpa terburu-buru. Kadang berhenti, berpikir, lalu melanjutkan. Tidak ada usaha untuk meyakinkan. Itu justru membuatku semakin waspada. Apa yang ibu tahu? Tanyanya balik. Aku ragu. Lalu aku memilih setengah jalan. Aku menunjukkan satu foto. Bukan semuanya. Reaksinya cepat. Matanya meniempet. Rahangnya mengeras. Itu masih dipakai, katanya. Kamu yakin? Ia mengangguk. Dan bukan cuma satu orang. Kalimat itu menggantung di udara. Aku merasakan denyut di pelipis. Jika ini benar, maka apa yang kuhadapi selama ini hanyalah permukaan. Aku berdiri, berjalan ke jendela, memastikan tirai tertutup.
Ia mengikutiku dengan tatapan, tidak bergerak. Kamu bantu saya, kataku. Bukan permintaan. Pernyataan. Ia tidak langsung menjawab. Kalau saya ikut, ibu juga harus siap. Siap apa? Dikhianati lagi. Kejujurannya menyusuk. Aku mengangguk pelan. Aku sudah siap untuk itu. Atau setidaknya, aku pikir begitu. Hari-hari berikutnya kami bertemu diam-diam. Di warung kopi yang ramai. Di bangku taman yang sepi. Selalu di tempat netral. Ia memberiku denah kasar, di gambar tangan. Menunjukkan jalur masuk yang tidak pernah kutahu. Ventilasi palsu. Pintu geser tersembunyi. Rumahku bukan hanya rumah. Ia sistem. Aku mulai menyadari pergeseran kecil dalam diriku. Aku tidak lagi hanya bereaksi. Aku merencanakan. Aku menentukan waktu. Aku memilih kapan diam dan kapan bergerak. Dan perlahan, rasa takut itu berubah menjadi alat. Sesuatu yang bisa kugunakan. Tapi kepercayaan tetap rapuh. Setiap kali ia terlambat datang, pikiranku langsung meloncat ke kemungkinan terburuk. Setiap kali ia bertanya terlalu banyak, aku menahan diri. Kami bergerak dalam jarak yang sama-sama disepakati. Tidak dekat. Tidak sepenuhnya jauh. Suatu malam, ia memberiku flash disk kecil. Isinya rekaman lama, katanya. Bukan dari rumah ibu. Dari rumah lain. Rumah lain, ulangku. Ayah. Polanya sama. Aku memegang benda itu lama. Beratnya terasa tidak sebanding dengan ukurannya. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi ia sudah berdiri. Hati-hati, katanya sebelum pergi. Kalau mereka tahu ibu sudah sampai sejauh ini, mereka bakal berubah. Berubah bagaimana? Ia menatapku. Lebih cepat. Aku menunggu sampai ia benar-benar menghilang sebelum pulang. Di rumah, aku duduk di kamar dengan pintu terkunci, memasang earphone, membuka file di flash disk. Gambar-gambar buram. Suara pelan. Ruang sempit yang mirip dengan milikku. Lalu suara tangisan. Direhan. Diredam. Aku menghentikan video itu, napasku tercekat. Tenggengku jamatar. Ini bukan lagi soal aku. Ini jaringan. Dan rumahku hanyalah salah satu simpulnya. Aku menutup laptop, mematikan lampu, duduk dalam gelap. Ada ketukan pelan di dinding. 1 kali. 2 kali. Seperti kode. Aku tidak bergerak. Aku tidak menjawab. Di dalam dada, sesuatu mengeras. Ancaman ini jauh lebih besar dari yang kuduga. Dan sekarang, aku tahu satu hal dengan pasti, konfrontasi tidak bisa dihindari. Ponselku bergetar sekali di saku, lalu diam. Aku tidak mengeluarkannya. Getaran itu saja sudah cukup membuat dadaku menegang. Di rumah yang terlalu tenang ini, setiap sinyal terasa seperti ancaman. Hari itu aku sadar permainan telah berubah. Bukan karena bukti baru, tapi karena sikap mereka. Ada pergeseran halus, hampir tak terlihat, seperti nada suara yang sedikit terlalu ramah, atau perhatian yang datang di waktu yang salah. Aku merasakannya sejak pagi. Dari cara pintu kamar ditutup lebih pelan dari biasanya. Dari sapaan yang terdengar hangat tapi kosong. Kamu kelihatan pucat, katanya sambil menuang air minum. Kurang tidur? Aku mengangguk. Mungkin. Ia tersenyum, senyum yang dulu menenangkanku. Sekarang, senyum itu terasa seperti topeng yang mulai retak. Aku memperhatikan tangannya. Tidak gemetar. Tetap tenang. Terlalu tenang. Tekanan datang perlahan, seperti udara yang dipompa ke dalam ruangan tertutup. Aku tidak bisa lagi bergerak sembarangan. Setiap langkah harus punya alasan. Setiap kata harus terdengar wajar. Aku menghapus beberapa pesan lama, menyimpan salinan di tempat lain. Aku memindahkan bukti kecil satu persatu, menyebarkannya, agar tidak ada satu titik yang bisa menghancurkanku sekaligus. Malam hari, aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Aku menunggu 3 dering sebelum mengangkat. Bu, suara laki-laki itu pelan. Terlalu dekat. Ibu sudah tahu terlalu banyak. Aku tidak menjawab. Kami nggak mau ribut, lanjutnya. Asal ibu berhenti. Aku menarik napas. Berhenti dari apa? Ada Jira.
Aku bisa membayangkan ia tersenyum di ujung sana. Pura-pura. Telepon terputus. Tenggengke Denjen. Tapi di balik ketakutan itu, ada kejelasan yang menyakitkan. Mereka panik. Dan orang yang panik selalu membuat kesalahan. Keesokan harinya, manipulasi menjadi lebih terbuka. Pertanyaan-pertanyaan kecil diselipkan di antara obrolan biasa. Jadwal harian dipertanyakan. Alasan-alasan sederhana diminta penjelasan ulang. Aku menjawab dengan sabar, dengan nada datar. Aku membiarkan mereka merasa memegang kendali. Sementara itu, aku menyiapkan satu hal, konfrontasi yang terukur. Aku bertemu sekutuku sore itu, di tempat yang ramai. Musik terlalu keras, percakapan lain menutupi kami. Aku menyerahkan satu rekaman. Ia mendengarkan dengan wajah tegang. Mereka mulai goyah, katanya. Tapi ini titik paling bahaya. Aku tahu. Kamu masih mau lanjut? Aku menatap meja. Ada noda kopi lama di sana, membentuk lingkaran tidak sempurna. Kalau berhenti sekarang, semua ini sia-sia. Ia menghela napas. Kalau lanjut, kamu bisa kehilangan segalanya. Aku mengangguk. Aku sudah menghitung itu. Malamnya, aku sengaja meninggalkan satu kesalahan kecil. Terlalu kecil untuk disebut ceroboh, tapi cukup besar untuk memancing reaksi. Aku membiarkan satu laci terbuka. Laci yang tidak berisi bukti, tapi cukup dekat dengannya. Ampan. Aku menunggu di kamar, lampu mati, ponsel di tangan. Jam berdetak pelan. Setiap detik terasa seperti satu tarikan napas panjang. Lalu terdengar langkah. Hati-hati. Terker. Seseorang berhenti di depan laci itu. Aku menekan tombol rekam. Kamu cari apa? Tanyaku dari gelap. Ia terkejut sesaat. Hanya sesaat. Lalu tertawa kecil. Kamu bikin kaget. Aku nanya, ulangku. Suara ketenang. Bahkan aku terkejut mendengarnya. Ia menutup laci itu perlahan. Aku cuma pastiin kamu aman. Aman dari siapa? Matanya menatapku lebih lama. Ada kilatan marah yang cepat disembunyikan. Kamu mulai berbahaya buat diri sendiri. Kalimat itu bukan peringatan. Itu ancaman yang dibungkus kepedulian. Aku berdiri, mendekat satu langkah. Aku bisa mencium bau sabun yang sama seperti dulu. Ingatan lama mencoba menyusup, tapi aku menahannya. Aku sudah tahu tentang ruang di dinding, kataku. Ia tidak bergerak. Tapi napasnya berubah. Sangat sedikit. Cukup. Kamu juga tahu tentang rumah lain, lanjutku. Tentang orang-orang yang lewat tanpa terlihat. Sunyi jatuh di antara kami. Berat. Mannequin. Aku melihat topeng itu runtuh perlahan. Bukan dalam ledakan, tapi retakan halus. Wajahnya menegang. Kamu gak ngerti apa-apa, katanya dingin. Cukup untuk tahu ini bukan kecelakaan. Ia mendekat. Jarak kami tinggal beberapa sentimeter. Aku tidak mundur. Jantungku berdegup keras, tapi kakiku kokoh. Ini momen yang sudah kupilih. Jika aku mundur sekarang, aku akan selalu diburu. Kamu pikir kamu korban? Katanya pelan. Kamu salah. Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang kuduga. Bukan karena ancamannya, tapi karena maknanya. Ia tersenyum tipis. Ada kelegaan aneh di sana. Seolah akhirnya bisa jujur. Kamu bagian dari ini sejak awal, lanjutnya. Tanpa kamu sadar. Aku merasakan darahku mengalir lebih cepat. Ingatan lama berkelebat. Keputusan-keputusan kecil yang dulu terasa sepele. Tanda tangan. Persetujuan. Kepercayaan yang kuberikan tanpa membaca detail. Kesalahan masa lalu yang kini diangkat sebagai senjata. Kamu pilih, katanya. Diam, atau semuanya hancur. Aku menatapnya, mencoba melihat batas. Di mana titik rapuhnya? Di mana ketakutannya? Dan aku menemukannya. Bukan di matanya, tapi di caranya terus berbicara. Orang yang benar-benar berkuasa tidak perlu menjelaskan. Aku tersenyum kecil. Kamu lupa satu hal? Apa? Aku sudah simpan semuanya. Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, kendali benar-benar goyah. Tangannya bergerak cepat, terlalu cepat.
Dan di saat itulah situasi berbalik. Pintu kamar terbuka lebar. Cahaya dari luar masuk, membutakan sesaat. Ada suara lain. Bukan kami. Semua mata tertuju ke satu titik. Dan dalam satu momen krusial itu, aku sadar, tidak ada jalan kembali. Semua kini mengarah ke satu titik akhir. Suara itu datang bersamaan dengan cahaya yang menyilaukan. Pintu terbuka. Udara berubah. Dan semua yang selama ini tersembunyi, terpaksa muncul ke permukaan. Aku berdiri di tempatku, tubuh tegang, pikiran jernih dengan cara yang aneh. Ada beberapa orang di ambang pintu. Wajah-wajah asing bercampur tegang. Salah satunya menatapku lebih lama, seolah mencari konfirmasi bahwa ini memang rumah yang dimaksud. Di belakangku, napas seseorang terdengar berat. Tidak lagi tenang. Sudah cukup, kata suara dari depan. Detar. Resmi. Detik itu terasa panjang. Aku melihat ke samping, melihat wajah yang selama ini ku kenal berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi senyum tipis. Tidak ada topeng. Yang tersisa hanya kemarahan yang ditahan dan ketakutan yang gagal disembunyikan. Kamu bikin kesalahan, katanya padaku, pelan. Bukan ancaman lagi. Permohonan yang terlambat. Aku tidak menjawab. Kata-kata terasa tidak perlu. Semua yang harus kukatakan sudah tersimpan di tempat lain, di tangan orang lain, di rekaman yang tidak bisa ditarik kembali. Mereka bergerak cepat. Terlalu cepat. Ruangan yang dulu terasa sempit kini terasa penuh, sesak oleh kehadiran dan suara. Aku melangkah mundur satu langkah, memberi ruang. Tubuhku bergetar, tapi bukan karena takut. Karena pelepasan. Ketegangan yang selama ini kutahan akhirnya menemukan jalan keluar. Ini rumah saya, kataku akhirnya. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Dan kalian tidak berhak ada di sini. Seseorang mencoba bicara. Menjelaskan. Membenarkan. Alasan-alasan keluar berlapis-lapis, rapi, seperti sudah lama disiapkan. Tentang uang. Tentang kebutuhan. Tentang bagaimana semuanya terjadi begitu saja. Aku mendengarkan dengan jarak yang dingin. Kata-kata itu tidak lagi punya kekuatan. Motifnya jelas sekarang. Bukan kebutuhan semata, tapi keserakahan yang merasa aman karena tidak pernah dipertanyakan. Aku ditanya banyak hal. Kapan mulai curiga? Dari mana tahu? Siapa yang membantu? Aku menjawab seperlunya. Ada bagian yang kusimpan. Bukan untuk melindungi siapapun, tapi karena beberapa hal terlalu pribadi untuk dibagikan pada ruangan penuh orang asing. Saat mereka membuka panel di dapur, ruangan itu seperti menghela napas panjang. Cahaya masuk ke ruang sempit yang selama ini bersembunyi. Bau tanah, lembab, dan sesuatu yang lebih tua. Aku menoleh. Tidak sanggup melihat lebih lama. Tidak semua kebenaran perlu ditatap langsung. Tangisan pecah dari satu sudut. Bukan milikku. Aku tetap diam. Ada kepuasan pahit yang menyusup, cepat dan memalukan. Rasa bahwa aku tidak lagi gila. Bahwa semua ketakutan itu nyata. Bahwa aku benar untuk tidak berhenti. Tapi bersamaan dengan itu, ada kehilangan yang tidak bisa ditolak. Rumah ini. Kenangan-kenangan yang kini tercemar. Kepercayaan yang dulu kuberikan tanpa syarat. Semuanya runtuh bersamaan, dan tidak ada satupun yang bisa diselamatkan utuh. Aku nggak pernah mau ini, katanya, hampir berbisik, saat mereka membawanya menjauh. Aku cuma ikut arus. Aku menatapnya. Lama. Itu tetap pilihan. Ia menunduk. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Malam itu, rumahku berubah menjadi tempat asing sepenuhnya. Lampu menyala terang. Setiap sudut diperiksa. Setiap bunyi dicatat. Aku duduk di kursi tamu, memeluk diri sendiri, merasakan dingin yang tidak datang dari udara. Ada selimut disampirkan ke bahuku oleh seseorang. Aku mengangguk, terima kasih tanpa suara. Ketika akhirnya rumah kembali sepi, sunyi itu terasa berbeda. Tidak lagi menekan, tapi kosong. Aku berdiri di tengah ruang tamu, melihat sekeliling. Bekas-bekas sepatu di lantai. Rak yang bergeser. Panel yang kini terbuka. Tidak ada lagi ilusi. Tidak ada lagi tempat bersembunyi, bahkan untuk diriku sendiri. Aku masuk ke kamar,
duduk di tepi ranjang. Ponselku bergetar dengan pesan singkat. 1 kalimat. Tanda bahwa semuanya sudah bergerak ke jalur yang seharusnya. Aku membalas dengan 1 kata. Selesai. Tapi tidak ada rasa lega yang kutunggu-tunggu. Tidak ada euforia, hanya kelelahan yang dalam. Dan duka yang pelan tapi menetap. Aku menyadari bahwa keadilan tidak datang tanpa biaya. Dan biaya itu bukan hanya rasa takut, tapi juga bagian dari diriku yang tidak akan kembali. Aku mematikan lampu, berbaring dalam gelap. Mataku terbuka. Setiap kali hampir terpejam, bayangan ruang sempit itu muncul. Suara gesekan. Ketukan pelan di dinding. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan tubuh yang belum percaya bahwa semuanya telah berakhir. Di luar, pagi mulai mengintip. Cahaya tipis menyelinap lewat celah jendela. Hari baru. Tapi aku tahu, sesuatu di dalam diriku telah berubah permanen. Ada retakan yang tidak akan tertutup. Ada kewaspadaan yang akan selalu tinggal. Aku bangun, berjalan ke dapur, berdiri di depan dinding yang kini terbuka. Aku menyentuh permukaannya dengan ujung jari. Dingen. Niara. Aku menutup mata sejenak, lalu melangkah pergi. Beberapa kebenaran memang harus dihadapi, tapi konsekuensinya tidak pernah berhenti di titik itu. Dan meski semuanya telah terbongkar, aku tahu satu hal, bayangan dari apa yang terjadi di rumah ini akan tinggal lebih lama daripada siapapun yang pernah bersembunyi di dalamnya. Pagi itu datang tanpa suara. Tidak ada ketukan, tidak ada langkah tersembunyi, tidak ada getaran yang membuat dada menegang. Hanya cahaya yang pelan menyusup ke dalam rumah, seperti tamu yang ragu-ragu. Aku berdiri di dapur dengan secangkir air hangat di tangan. Uapnya naik tipis, lalu menghilang. Sesuatu dalam diriku ikut menghilang bersamanya. Bukan rasa takut, itu masih ada, melainkan kebutuhan untuk terus waspada setiap detik. Tubuhku mulai belajar bahwa diam tidak selalu berarti bahaya. Hari-hari setelah itu berjalan lambat. Bukan karena waktu melambat, tapi karena aku tidak lagi memaksanya bergerak. Aku membersihkan rumah sedikit demi sedikit. Bukan untuk menghapus jejak, melainkan untuk mengenali ulang ruang ini. Setiap kain pel yang digerakkan, setiap debu yang diangkat, terasa seperti percakapan sunyi dengan tempat yang pernah mengkhianatiku. Panel di dapur sudah ditutup permanen. Dindingnya diperkuat. Rapi. Bersih. Tapi aku tidak menipu diri sendiri dengan berpura-pura lupa. Aku tahu di balik lapisan baru itu ada sejarah yang tidak bisa dihapus. Aku memilih untuk tahu dan tetap tinggal. Ada malam-malam di mana aku terbangun karena mimpi yang sama. Ruang sempit. Cahaya center. Bau tanah lembab. Aku duduk di ranjang, menunggu napas kembali normal. Tidak lagi panik. Hanya lelah. Aku belajar bahwa penyembuhan tidak selalu berarti tidur nyenyak. Kadang hanya berarti bisa duduk dengan rasa tidak nyaman tanpa melarikan diri. Aku mulai membuka jendela lagi. Pagi-pagi, sebelum suara motor memenuhi gang. Udara masuk membawa bau tanah basah dan daun. Aku berdiri lama di sana, membiarkan cahaya menyentuh wajahku. Tetanggas menyapa. Aku membalas. Percakapan pendek. Cukup. Dunia tidak berubah karena apa yang terjadi padaku. Dan untuk pertama kalinya, itu terasa melegakan. Beberapa orang datang dan pergi. Menanyakan kabar. Menawarkan bantuan. Aku menerima sebagian, menolak sebagian lain. Aku belajar memilih. Kepercayaan tidak lagi diberikan dengan mudah, tapi juga tidak sepenuhnya ditutup. Ia kini seperti pintu dengan engsel baru, lebih berat, lebih berhati-hati, tapi masih bisa dibuka. Apa kamu mau pindah? Seseorang bertanya suatu sore. Aku menatap ruang tamu, sofa yang sama, lantai yang sama. Belum. Kenapa? Aku berpikir sebentar. Karena ini masih rumahku. Jawaban itu tidak heroik, tidak penuh makna besar, tapi jujur. Dan kejujuran terasa cukup. Aku mengganti beberapa kebiasaan. Mengunci pintu dengan cara tertentu. Menyimpan barang-barang penting di tempat yang kupilih sendiri. Aku tidak lagi merasa bersalah karena melakukan itu. Kewaspadaan kini bukan ketakutan, melainkan bagian dari hidup. Seperti mengikat tali sepatu sebelum berjalan jauh.
Ada hari-hari di mana aku merasa kuat. Ada juga hari-hari di mana aku tidak ingin keluar kamar. Aku membiarkan keduanya ada. Tidak ada jadwal untuk pulih. Tidak ada target untuk kembali normal. Normal yang lama sudah tidak ada. Dan itu tidak apa-apa. Suatu malam, aku duduk di ruang tengah dengan lampu redup. Jam berdetak pelan. Tidak mengancam. Aku menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting. Rumah ini akhirnya terdengar seperti rumah lagi. Bukan karena sunyi, tapi karena aku tidak lagi menunggu sesuatu terjadi. Aku menyentuh dinding dapur dengan telapak tangan. Permukaannya dingin, solid. Aku menutup mata sejenak. Tidak ada bayangan yang datang. Tidak ada suara yang menyusup. Hanya aku dan napasku sendiri. Aku tahu luka ini tidak akan sepenuhnya sembuh. Ada bagian dalam diriku yang akan selalu bereaksi sedikit lebih cepat, mendengar sedikit lebih tajam. Tapi dari situ juga lahir sesuatu yang lain. Ketegasan. Batas. Keberanian untuk mengatakan tidak, bahkan pada orang yang pernah kucintai. Aku belajar bahwa keadilan tidak mengembalikan apa yang hilang. Ia hanya menghentikan kehilangan lebih lanjut. Sisanya adalah pekerjaan seumur hidup. Hidup dengan bekasnya, tanpa membiarkan bekas itu menentukan setiap langkah. Pagi lain datang. Aku menyeduh kopi. Suaranya menenangkan. Aku duduk di meja makan, sendiri, tapi tidak kesepian. Ada ruang di dadaku yang dulu penuh ketegangan, kini diisi dengan kesadaran yang lebih tenang. Aku membuka pintu depan, berdiri di ambang. Cahaya pagi menyentuh lantai. Aku melangkah keluar sebentar, lalu kembali masuk dan menutup pintu dengan pelan. Kuncinya berputar 1 kali. Cukup. Rumah ini tidak lagi sama. Aku juga tidak. Tapi kami belajar hidup berdampingan dengan semua yang pernah terjadi di antara kami. Dan dalam keheningan yang tersisa, aku menemukan sesuatu yang tidak kuduga sejak awal. Keberanian untuk tetap tinggal dan melanjutkan hidup tanpa harus melupakan apapun.